Hai, selamat datang di Punya Cerita. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah nyata yang penuh kejanggalan. Sebuah tragedi yang terekam kamera membuat dunia tercengang dan hingga hari ini masih menjadi misteri. Namanya Ellie Salam, mahasiswi muda asal Kanada yang pergi liburan seorang diri ke Los Angeles. Tapi ia tak pernah kembali, malahan tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di tangki air atap Hotel Cecil. Sebuah hotel tua yang menyimpan sejarah kelam dan penuh tragedi. Tapi yang membuat kasus ini begitu mengganggu bukan hanya kematiannya, tapi juga bagaimana ia menghilang, bagaimana ia terekam kamera CCTV lift dengan perilaku aneh, dan bagaimana jasadnya bisa muncul di tempat yang seharusnya tidak bisa ia jangkau sendirian. Dalam video ini, kita akan bahas tuntas siapa Ellie Salam sebenarnya, apa saja fakta dan kejanggalan di balik kematiannya, dan teori-teori apa saja yang muncul dari yang masuk akal hingga yang tak terbayangkan. Simak baik-baik karena ini bukan kisah fiksi, ini nyata dan mungkin salah satu kasus paling misterius di abad ini. Bayangkan, kamu adalah seorang gadis muda, usia 21 tahun, kamu sedang dalam fase pencarian jati diri, hidup penuh tekanan, dunia terasa besar dan bising, dan kamu memutuskan untuk pergi, sendirian menjelajahi dunia luar, menjauh dari rutinitas, mencari ketenangan, atau mungkin pelarian. Itulah yang dilakukan Ellie Salam di awal tahun 2013, yang meninggalkan rumahnya di Vancouver, Kanada, naik kereta dan bus, berpindah kota hingga akhirnya tiba di Los Angeles, kota besar dengan cahaya terang dan bayangan yang gelap. Apa yang tidak ia tahu adalah perjalanan ini akan menjadi perjalanan terakhirnya. Ellie Salam bukan gadis biasa, ia bukan selebriti, bukan aktivis, bukan orang terkenal, ia hanyalah mahasiswi University of British Columbia, jurusan sastra, suka baca buku, dan suka menulis blog. Tapi yang membuat kisah ini menjadi begitu personal adalah karena kita bisa mengenalnya dari tulisannya sendiri melalui blog Tumblr miliknya, di mana ia menulis tentang kesepian, tekanan, dan pertanyaan-pertanyaan hidup yang mungkin pernah kita rasakan juga. Ia terbuka soal perjuangannya menghadapi bipolar disorder dan depresi. Ia berbagi tentang rasa tidak nyamannya berada di keramaian dan tentang harapannya untuk menemukan ketenangan. Tulisan-tulisan itu sekarang menjadi semacam catatan jiwa yang memantulkan isi hati seseorang yang sedang mencari arah. Saat tiba di Los Angeles, Elisa memilih menginap di Hotel Cecil, dan disinilah misteri mulai mengerucut. Hotel Cecil bukan tempat menginap biasa. Dibuka pada tahun 1927, awalnya hotel ini dirancang untuk jadi tempat glamor di tengah kemewahan kota. Tapi nasib berkata lain. Setelah masa depresi besar, hotel ini berubah fungsi dari hotel mewah menjadi tempat tinggal orang miskin, gelandangan, dan bahkan tempat menginap para penjahat. Hotel ini juga menyimpan sejarah kelam. Yang pertama, lebih dari 16 kasus bunuh diri dan pernah jadi tempat tinggal dua pembunuh berantai, yaitu Richard Ramirez dan Jack Unterweger. Dan juga beberapa tamu ditemukan meninggal dengan cara aneh. Dengan segala reputasinya, hotel ini kemudian mendapat julukan The Suicide Hotel. Dan pertanyaannya adalah, kenapa Elisa memilih tempat ini? Elisa awalnya menempati kamar bersama tamu lainnya, namun tidak lama ia dipindahkan ke kamar private. Menurut laporan staf hotel, Elisa menunjukkan perilaku yang tidak biasa, bicara sendiri, bingung, cemas, seperti ada yang tidak beres. Tapi belum ada tanda bahaya saat itu. Ia sempat mengunjungi toko buku lokal dengan mengobrol panjang dengan pemiliknya. Ia bahkan membeli beberapa hadiah untuk dibawa pulang ke keluarganya. Senyumnya ramah, matanya hidup. Tak ada yang menyangka bahwa itu akan jadi terakhir kalinya Elisa terlihat hidup. Tanggal 31 Januari 2013, ia menghilang. Tidak check out, tidak menjawab telepon, tidak muncul di lobi, dan itulah awal dari pencarian yang membuka begitu banyak misteri. Beberapa hari setelah hilangnya Elisa, polisi memutuskan untuk merilis video terakhir dirinya.
rekaman CCTV dari dalam lift Hotel Cecil. Video berdurasi sekitar 2 menit itu segera viral. Dalam rekaman tersebut, Elisa terlihat gugup. Ia masuk ke lift, menekan hampir semua tombol, tapi pintu lift tidak kunjung menutup. Ia terlihat panik, menyembunyikan diri di pojokan, lalu melangkah keluar dan masuk kembali. Tangannya membuat gerakan aneh, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Banyak yang percaya dia sedang berinteraksi dengan seseorang atau sesuatu. Tapi yang paling mengganggu, selama Elisa berada di dalam lift, pintu tidak pernah tertutup. Namun, setelah dia pergi, pintu itu langsung menutup dan lift kembali beroperasi normal. Video ini memicu teori-teori yang tak terhitung jumlahnya, dari gangguan jiwa, konspirasi, hingga teori paranormal. Dunia terbelah antara mereka yang percaya ini kasus pembunuhan dan mereka yang yakin ada hal gaib yang ikut campur. 2 minggu setelah hilang, tamu-tamu hotel mulai mengeluh. Air keran mereka bau, berwarna hitam, dan rasanya aneh. Pihak hotel mengirim petugas ke atap, tempat tangki-tangki air berada. Dan di salah satu tangki, mereka menemukan mayat Elisa Lam. Telanjang, mengambang, bajunya mengendap di dasar. Yang membuat penemuan ini sangat janggal, atap hotel seharusnya terkunci dan hanya bisa diakses oleh staf. Tangki air sangat tinggi dan sempit. Tutup tangki ditemukan dalam keadaan tertutup rapat. Tidak ada CCTV yang menunjukkan Elisa menuju atap. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana Elisa bisa sampai ke sana? Hasil otopsi pun menyatakan tidak ada tanda kekerasan, tidak ada alkohol, tidak ada obat-obatan terlarang. Penyebab kematian hanya tenggelam secara tidak sengaja, kemungkinan karena gangguan mental. Tapi hasil ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Obat-obatan yang seharusnya dikonsumsi Elisa hanya ditemukan sebagian di dalam tubuhnya. Apakah dia lupa minum? Apakah dia sengaja berhenti? Dan bagaimana cara dia membuka tangki, masuk ke dalamnya, lalu menutupnya lagi dari dalam? Tidak ada luka, tidak ada jejak, tidak ada saksi. Kemudian, teori-teori yang muncul ke khalayak ramai. Yang pertama adalah gangguan psikis. Elisa sedang dalam fase manik dan mengalami delusi. Ia merasa dikejar sesuatu, lalu lari ke atap dan bersembunyi di tangki air. Tapi teori ini gagal menjelaskan teknik akses ke atap dan tertutupnya tangki. Yang kedua, pembunuhan yang disamarkan. Ada pelaku yang mendorong Elisa ke dalam tangki dan menutupnya kembali, tapi tidak ada bukti kekerasan atau pelanggaran. Yang ketiga, teori supranatural. Beberapa percaya Hotel Cecil memiliki penghuni yang memengaruhi mental pengunjung. Terlalu banyak kematian misterius di tempat itu untuk dianggap kebetulan. Yang keempat, ada konspirasi dan kode. Yang paling aneh, saat Elisa meninggal, kota Los Angeles sedang mengalami wabah TBC. Dan nama alat tes TBC waktu itu adalah Lam Elisa. Apakah ini semua hanya kebetulan? Setelah kasus ini, Hotel Cecil semakin dikenal sebagai tempat penuh kutukan. Film dokumenter, teori Reddit, channel YouTube, bahkan konten paranormal, semuanya berlomba-lomba menguak kebenaran. Tapi tak ada yang benar-benar bisa menjelaskan satu hal, apa yang sebenarnya terjadi pada Elisa Lam. Elisa adalah gadis biasa yang mencari ketenangan, tapi ia menemukan kematian. Kasusnya adalah gambaran sempurna dari pertemuan antara trauma pribadi, misteri tempat, dan dunia yang terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mungkin kita tak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Satu hal pasti, cerita Elisa Lam bukan sekedar kisah horor. Ia adalah pengingat bahwa dunia nyata bisa jauh lebih misterius daripada fiksi. Dan kita harus tetap bertanya, walau jawabannya tidak pernah datang. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kalau kamu punya teori sendiri soal kasus Elisa, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena masih banyak kisah nyata lainnya yang akan kita kupas dengan cara yang lebih mendalam dan misterius. Karena setiap tragedi pasti punya kisah, dan setiap kisah pasti punya cerita. Sampai jumpa di video selanjutnya.